Karena orang yang ada di samping kita punya pengaruh yang sangat kuat dalam membuat sebuah keputusan. Makanya ada sebuah pepatah, telinga tipis. Saudara tahu arti telinga tipis? Berikutnya, yang terakhir kemudian saya selesai. Cara mengambil keputusan yang benar, cek siapa yang ada di sampingmu. Siapa yang ada di sekelilingmu. Karena orang yang ada di samping kita punya pengaruh yang sangat kuat dalam membuat sebuah keputusan. Makanya ada sebuah pepatah, telinga tipis. Saudara tahu arti telinga tipis? Mudah terpengaruh sama bisikan orang lain. Mudah terpengaruh sama ngomongan orang lain. Orang di sebelah saudara akan sangat punya pengaruh yang kuat untuk menjatuhkan sebuah pilihan. Maka 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, janganlah kamu bodoh, janganlah kamu bebal. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kata kebiasaan, habit, karakter yang baik rusak bukan karena problem. Problem tidak pernah merusak karakter kita. Yang merusak karakter kita adalah pergaulan yang buruk. Pertanyaan kita adalah, dari mana saya tahu teman orang di sebelah saya, orang di sekeliling saya adalah orang negatif atau positif? Gampang dengan melihat apakah kebiasaan buruk kita makin bertambah atau kebiasaan buruk kita makin berkurang. Sekali lagi pertanyaannya, dari mana saya tahu orang di sebelah saya negatif atau positif? Gampang dengan melihat apakah kebiasaan buruk Anda bertambah atau kebiasaan buruk Anda berkurang. Kalau hari ini Anda makin ngomong kotor, kalau hari ini Anda makin boros, kalau hari ini sudah makin pesimis, kalau hari ini sudah makin punya pikiran negatif, kalau hari ini sudah makin jatuh bangun dalam dosa, saya bisa pastikan orang di sebelah sudah ada orang negatif. Tapi kalau hari ini sudah makin hidup suci, perkataanmu berkualitas, sudah cinta keluarga, sudah dekat sama Tuhan, sudah makin berintegritas, saya bisa pastikan orang di sebelah saudara adalah orang-orang positif. Itu sebabnya kalau saudara tahu keadaan karakter sudah makin memburuk, berani tega untuk tinggalkan mereka dengan tegas. Unfollow mereka, unsubscribe mereka, dan mulai follow orang-orang berkualitas. Saya tutup dengan cerita terakhir. Orang paling suci di dunia bernama Adam dan Hawa sudah diberitahu sama Tuhan dalam Kejadian 3. Jangan bergaul dengan teman yang tidak sepadan. Jangan bergaul dengan teman yang tidak senilai. Jangan bergaul dengan teman yang tidak sekualitas. Apa yang terjadi? Waktu Adam jalan-jalan di Taman Eden, lalu kemudian di situ ada ular. Si penipu itu mulai berkata, "Hai Adam, hai Hawa, how are you doing? Yeah, we are good, fine. You know, kamu lihat buah itu? Yes. Kan Tuhan," kata Adam, Tuhan berkata bahwa kita tidak boleh meraba dan ataupun memakannya. Langsung suara di sebelahnya, ini telinga tipis, membisikkan, "No, justru waktu kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, matamu terbuka dan kamu akan jadi seperti Allah. Kamu akan jadi seperti Allah." My God, rupanya ini yang aneh. Semua manusia pengen jadi seperti Allah. Tapi hanya Allah yang ingin jadi manusia. Begitu dia tahu kok bisa jadi seperti Allah, lewat bisikan telinga tipis, langsung dia ambil dan dia makan. Apa yang terjadi? Dia jatuh dalam dosa. Harusnya manusia tidak jatuh dalam dosa seandainya manusia tidak mengizinkan dirinya bergaul dengan teman yang tidak sepadan. Gara-gara dia bergaul dengan teman yang tidak senilai, akibatnya dosa hadir di dunia ini. Sama halnya, hati-hati sudah bisa jatuh dalam dosa karena bisikan teman di sebelah saudara.